Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Oke Sobat RTD, saya ingin ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel, begitu juga dengan video yang ini, serta sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan pada kesadaran jiwa tenang, mereka juga akan bisa rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta lebih sadar, lebih sering sadar bahwa sekarang pun mereka juga sudah sejahtera. Karena apa? Saya bilang sudah sejahtera karena sebetulnya adalah banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri. Ada banyak sekali sebetulnya hal-hal yang melekat pada diri kita yang merupakan pemberian dari Tuhan yang membuat diri kita menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai rasa dan ritual. Itu sudah kemarin. Sekarang jangan sampai kehilangan rasa pada setiap kebiasaan kita. Pada setiap ritual kita. Kalau ritual itu berhubungan dengan hal-hal yang kita anggap sebagai sebuah ibadah. Ibadah bagi logika kita adalah sebuah aktivitas yang kita pergunakan untuk terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, bagi jiwa ternyata sebenarnya setiap hal adalah ibadah. Setiap hal adalah sebuah cara bagi jiwa kita ini untuk bisa terhubung dengan ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan kali ini di video ini saya ingin membahas bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan rasa pada setiap ibadah atau bahkan setiap aktivitas kita. Ini sharing saya ya, Sudah hampir kira-kira mungkin 2 minggu saya nggak ngopi. Kenapa begitu? Nah, yang saya alami adalah sebuah kebosanan. Kenapa bisa bosan? Karena ketika ngopi, saya sudah kehilangan lagi rasanya. Gimana rasa kopinya, bagaimana kenikmatan ketika nyeruputnya, bagaimana manfaat dari kafein, zat yang ada di dalam kopi tersebut masuk ke dalam diri saya. Nah, ini sering terjadi kepada saya. Tiba-tiba bosan aja, karena kehilangan rasa sebetulnya. Kenapa bisa kehilangan rasa? Karena kebiasaan. Karena sudah terlalu biasa. Ketemu teman, ini ya kopi. Pengantarnya atau minumannya kopi. Ketemu siapa lagi, minumnya kopi. Bingung juga kenapa nggak teh gitu. Nah, akhirnya saya hentikan kebiasaan ngopi itu. Kenapa begitu? Ya karena sudah nggak ada rasanya. Buat apa diteruskan? Memang manfaat yang besar dari kopi adalah membuat pencernaan atau usus itu menjadi bersih. Membuat metabolisme menjadi cepat. Oke lah. Tapi itu bisa saya dapatkan dari yang lain. Pembersihan usus, oke lah. Saya sehari itu 20 jam membersihkan usus saya. Karena usus saya tidak kena dengan makanan. Ketika saya lakukan intermittent fasting, saya banyak minum air putih, maka usus saya juga berhenti kerjanya. Hanya yang masuk ke usus itu hanya air saja.
Itu juga salah satu cara mengistirahatkan sistem metabolisme. Suatu cara juga untuk sebetulnya membersihkan usus. Nah, berarti tidak terlalu butuh juga kopi kan? Oke, akhirnya hampir 2 minggu saya tidak ngopi. Kenapa bisa berhenti? Ya karena nggak ada rasanya lagi. Percuma juga untuk diteruskan. Nah, akhirnya saya hentikan selama 2 minggu. Kemudian di hari ini, akhirnya saya ngopi lagi. Kenapa bisa begitu? Karena saya yakin 2 minggu itu, setelah saya sudah tidak ngopi, akhirnya kebiasaan ngopi tersebut hilang. Kemudian sekarang saya mulai kembali. Supaya saya dapatkan lagi manfaatnya. Yang sebelumnya tidak saya dapatkan dari kopi, tapi bisa dari yang lain. Nah, ini sebetulnya terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah terlalu sering dikerjakan, sudah terlalu sering diminum, sudah terlalu sering diseruput gitu. Akhirnya sudah dihentikan dulu. Nah, ketika tadi minum kopi, ntar saya ambil kopinya. Ini kopi saya. Ini kopi, saya lupa ya, kalau nggak salah kopi 11 yang diproduksi dari Madiun. Nah, ketika ini tadi ngopi, mulai bisa saya rasakan lagi kenikmatannya. Mulai bisa saya rasakan lagi nikmat dari seruputannya. Apalagi tadi ketika masih panas. Luar biasa rasanya. Nah, beginilah keinginan itu sebetulnya juga harus ditahan. Tidak diloskan aja, tidak diikutin saja. Nah, kita Sobat RTD yang terbiasa relaksasi energi harusnya tahu bahwa keinginan tersebut adalah sebuah ekspresi dari jiwa keinginan ketika aktif. Kalau untuk kopi bolehlah diikuti, ya ngopi ya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, akhirnya kita jadi kehilangan kenikmatannya. Nah, ketika kehilangan kenikmatannya, kalau saya pribadi, saya pilih untuk menghentikan. Supaya saya dapat lagi kenikmatannya. Saya seruput lagi kopinya, saya dapatkan lagi kenikmatannya. Supaya tidak terlalu terbiasa, akhirnya kehilangan rasanya. Begitu juga dengan rokok. Ada orang bilang, rokok itu berbahaya. Oke, bagi saya, rokok itu ada manfaatnya kalau jumlahnya terbatas. Saya 1 minggu itu mungkin habisnya 1 bungkus. Jadi sehari itu mungkin hanya 1 atau 2 batang saja saya ngerokok. Ya, jadi mungkin kira-kira sekitar 4 hari 5 hari lah 1 bungkus itu habis 12 batang rokok itu. Rokok kretek sehat tentrem yang katanya tembakaunya itu dan sausnya di situ alami. Sedikit sekali katanya kimiawi. Oke lah, itu yang saya konsumsi dan rasanya juga enak. Baunya ini jamu, karena ada banyak jamunya juga di dalamnya. Ada banyak bahan-bahan herbal di dalamnya. Nah, rokok pun begitu. Kalau terlalu banyak saya hisap, itu kehilangan rasanya. Hanya jadi kebiasaan. Hanya hisap, buang, hisap, buang, hisap, buang. Hisap buang, hisap buang. Sedikit dihisap lebih dalam supaya nikotinnya masuk. Kalau itu berlangsung terus-menerus, akhirnya jadi tidak ada rasanya lagi, tidak ada kenikmatannya lagi. Akhirnya saya hentikan. Ini juga sudah 2 minggu saya nggak ngerokok ya. Ya, karena rokoknya masih ada dan tidak ganti-ganti juga. Saya lihat di boxnya masih ada terus. Kalau dari
catatan saya ada kali saya 2 minggu nggak ngerokok. Supaya apa? Supaya saya dapatkan manfaatnya. Supaya saya dapatkan kenikmatannya lagi gitu. Nah akhirnya setelah 2 minggu saya berhenti, ini hari 2 minggu ya. Di hari ini itu kira-kira sudah 2 minggu lah saya nggak ngerokok gitu. Masuk minggu kedua gitu. Nggak ya, baru masuk ke minggu kedua saya nggak ngerokok. Terus mau saya ngerokok lagi, ya belum ada keinginannya juga untuk merokok begitu. Saya nunggu itu gitu. Kemarin ketika terlalu terbiasa, kemudian jiwa keinginannya terlalu aktif, akhirnya dikit-dikit pengen rokok, dikit-dikit pengen rokok. Ya sudah saya hentikan. Di stop dulu supaya jiwa keinginannya ini tidak menjadi terlalu aktif. Supaya tidak jadi terlalu terbiasa untuk merokok. Oh, kalau habis makan enaknya ngerokok memang. Tapi kalau sudah terlalu sering juga saya hentikan karena jiwa keinginannya menjadi terlalu aktif. Ya sudah hentikan aja dulu. Loh, kok bisa berhenti? Ya susah juga sebetulnya. Tapi itu tadi, saya terbiasa melakukan relaksasi energi, diam, saya amati, oke, ini ada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Jiwa keinginannya terlalu aktif. Kemudian ada jiwa egonya. Oh, saya merasa saya di luar, nggak di dalam rumah. Ya, saya tidak mengganggu orang rumah, anak istri saya begitu. Dan tempatnya juga kondusif, saya bisa merokok dengan enak dan nyaman, saya tidak mengganggu siapa-siapa. Nah, tapi di situ pun juga sekarang saya duduk ketika melakukan meditasi, baik malam. Itu kalau malam saya meditasi ketika jam terapi, itu saya di luar, nggak di dalam ruangan. Jadi di luar ruangan saya berusaha supaya langsung berhadapan atau langsung di bawah langit supaya energinya jadi lebih lancar lah begitu. Nah di tempat tersebut saya juga nggak ngerokok selama 2 minggu ini gitu. Karena apa? Ya saya berusaha supaya jiwa keinginan ini tidak terlalu aktif. Walaupun menurut saya juga nggak apa-apa juga sih kalau diikutin gitu. Toh juga di tempat yang semestinya tidak mengganggu orang lain juga begitu. Toh itu pun juga tidak banyak, hanya biasanya kalau malam itu cuma 1 batang, seperti rokok itu saya pergunakan sebagai, kalau sudah selesai terapinya saya baru merokok. Jadi kayak seperti trofi kemenangan bahwa saya sudah sudah melakukan kewajiban saya untuk menterapi atau bermeditasi, sudah melakukan kesenangan-kesenangan yang berguna, bermanfaat bagi fisik dan jiwa saya. Baru saya merokok. Tapi kalau sudah terlalu sering, akhirnya jiwa keinginannya jadi terlalu aktif. Jiwa egonya juga aktif. Jiwa amarahnya tuh kalau nggak dikasih itu juga jadi aktif. Ya sudah saya biarkan aja. Saya biarkan, saya coba amati, saya coba kata orang lepaskan. Tapi sebetulnya bukan lepaskan, saya amati aja. Kalau sudah sering mengamati, itu akhirnya seperti saya ngasih tali kekang kepada mereka. Pada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Dan akhirnya pelan-pelan itu bisa diaturlah mereka. Akhirnya jadi tidak terlalu ingin lagi. Tidak terlalu aktif lagi egonya. Tidak terlalu aktif lagi amarahnya. Nah oke, saya biarkan. Kemudian, baru kemudian kalau seperti kopi, baru hari ini, pagi ini saya nikmatin kopinya. Gitu. Kalau rokok belum tahu. Kapan ada ada dorongan untuk merokok itu muncul lagi. Saya biarkan saja. Bagi saya, merokok itu ada manfaatnya. Kalau tidak merokok, juga ada manfaatnya. Jadi itu sebuah hal yang bagus dilakukan, tapi kalau terlalu banyak menjadi tidak bagus. Tapi kalau dilakukan pun, kalau mengganggu orang lain, jadi tidak bagus. Dilakukan pun tidak di tempat yang tepat, di ruangan tertutup, merokok begitu ya jadi bau kan, ya sudah saya nggak merokok. Ada banyak pertimbangan. Nah akhirnya saya tidak merokok selama 2 minggu. Apakah terus berlanjut? Who knows? Nggak tahu lah.
biarkan aja ngikutin, tidak diatur sebagaimana mestinya, supaya saya tidak terlalu terikat. Ada rokok oke, tidak ada rokok juga nggak apa-apa. Nah, begitu juga sebetulnya pada setiap hal yang kita lakukan, pada setiap ritual yang kita lakukan, pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau sudah terlalu sering kita lakukan aktivitas itu, lama-lama akhirnya kita bisa kehilangan rasa di situ. Bagaimana supaya memunculkan rasa ini kembali? Hentikan sebentar, biarkan saja, endapkan jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, masuk ke jiwa tenang sebelumnya ya. Kemudian endapkan jiwa ego, jiwa amarah, keinginan dengan cara amati saja mereka. Beberapa saat kemudian baru lakukan lagi ritualnya atau aktivitasnya atau ibadahnya. Niscaya, menurut saya, pengalaman saya pribadi akan muncul lagi rasanya. Ada rasa kangen, rasa pengen, rasa rindu ketika melakukan itu. Dan ketika sedang melakukan itu akan jadi banyak manfaatnya. Karena kita seperti seolah-olah mencintai kembali karena kangen kan, rindu untuk melakukan itu kembali. Akhirnya jadi manfaat yang kita terima itu jadi di banyak dimensi, dimensi fisik dapat, dimensi pikiran dapat, dimensi jiwa juga dapat. Nah, itu triknya yang bisa dilakukan pada setiap aktivitas, ibadah, ritual kita sehari-hari. Bagaimana menurut Sobat RTD? Yang perokok, yuk komentar. Yang tukang ngopi, yuk komentar. Yang tukang berritual, yuk komentar juga. Bisa nggak aktivitasnya itu jadikan sebuah hal yang memunculkan rasa yang luar biasa. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan jadi bernilai ibadah. Jadi bermanfaat di 3 dimensi, baik fisik, pikiran maupun jiwa. Komentar ya, ikut sharing dengan saya. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling menguatkan, mengingatkan, dan memotivasi kembali di kolom komentar. Gitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih sekali sudah nonton video ini. Terima kasih juga sudah nonton video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Saya mohon maaf sekali jika ada salah kata, ucapan, kalimat di video ini. Dan please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga makin banyak orang yang ada di sekitar kita teringat, termotivasi kembali untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang setiap saatnya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.